Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Satria Musakir dari mahasiswa PLP Prodi Pendidikan Jarak dengan NIM K4422058. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden atau terpusat di tangan presiden. Demokrasi terpimpin ini adalah masa setelah berakhirnya demokrasi liberal dan dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Lalu ada awal mula atau tonggak dimulainya demokrasi terpimpin, yakni setelah dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret presiden tersebut antara lain: yang pertama, mengubah konstituante; yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dan dengan ini resmi berakhirlah masa demokrasi liberal di Indonesia. Kalau ada pertanyaan pemantik dari saya, mengapa pemerintah mengganti sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin pada akhir tahun 1950-an? Nah, coba kalian bayangkan atau pikirkan sejenak, kenapa pemerintah sampai mengganti sistem pemerintahan tersebut? Apakah terdapat banyak masalah atau kekacauan politik mungkin seperti itu? Coba direnungkan sejenak. Lalu ada latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama, yakni banyak konflik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Contohnya, seringnya terjadi pergantian kabinet hingga 7 kabinet yang terbentuk dari kabinet Natsir hingga kabinet Juanda. Dan muncul pemberontakan di daerah-daerah seperti contohnya DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, kemudian ada RMS yang dipimpin atau salah satu komandonya dari Dr. Christian Robert Sumokil, dan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Dan ada kegagalan Badan Konstituante untuk merumuskan undang-undang baru, yang mana Badan Konstituante ini dipilih anggotanya saat pemilu 1955 oleh pada kabinet Burhanuddin Harahap. Namun dalam realitanya gagal melaksanakan tugas untuk merumuskan undang-undang baru. Tujuan dari dibentuknya demokrasi terpimpin atau lainnya demokrasi terpimpin adalah yang pertama, menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap gagal oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada mengembalikan stabilitas politik nasional yang sebelumnya sempat terpecah karena perbedaan pandangan politik pada era demokrasi liberal, dan menempatkan presiden sebagai pusat pengambil keputusan atau penentu kebijakan tertinggi. Yang terakhir, memperkuat persatuan bangsa. Jadi kembali ingin menyatukan bangsa yang sebelumnya sempat sedikit terpecah karena perbedaan pandangan politik seperti itu. Selanjutnya, contoh program kerja yang dilakukan atau dilaksanakan pada era demokrasi terpimpin,
yakni proyek mercusuar. Proyek mercusuar adalah proyek yang berfungsi sebagai simbol kemegahan dan kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi secara singkatnya, proyek mercusuar ditujukan agar Indonesia lebih terkenal atau lebih menarik di kancah internasional. Contohnya, yang pertama pembangunan Stadion GBK atau Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 1960 sampai 1962. Kemudian pembangunan Hotel Indonesia pada tahun 1962. Yang ketiga pembangunan Monumen Selamat Datang tahun 1961. Dan yang terakhir adalah pembangunan Monas tahun 1961. Nah, Stadion GBK ini adalah stadion dengan atap temu gelang pertama, yaitu atap lingkaran sempurna pada saat itu di Asia bahkan di dunia. Kemudian ada event olahraga yang dilaksanakan pada era demokrasi terpimpin. Yang pertama, Asian Games keempat tahun 1962 yang dihadiri oleh 1.460 atlet dari 17 negara. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, India, Kamboja, Jepang, dan lain-lain. Nah, fakta menarik dari Asian Games 4 ini adalah cabang olahraga bulu tangkis pertama kali dipertandingkan langsung pada perhelatan ini. Dan kemudian ada olahraga atau kegiatan olahraga Ganevo, Games of the New Emerging Forces, dihadiri 51 negara, antara lain negara-negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Jadi tujuan dari Ganevo ini sebenarnya adalah menyaingi Olimpiade pada saat itu. Beberapa perjuangan yang dilakukan di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, penumpasan PRRI. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berbasis di Sumatera Barat. Nah, para anggota TNI AD saat itu ditugaskan untuk menumpas PRRI dengan cara perlahan masuk di titik-titik di wilayah Sumatera Barat dan akhirnya berjuang selama 3 tahun dari 1958 hingga 1961. Akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil, yakni Ketua PRRI yakni Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri kepada TNI. Akhirnya dapat diselesaikan pembentukan PRRI ini. Dan ada kembalinya Irian Barat tahun 1963 melalui diplomasi. Jadi Irian Barat setelah diperjuangkan era demokrasi liberal yang belum selesai, akhirnya dapat kembali ke Indonesia melalui PBB, melalui jalur diplomasi. Jadi Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB, PBB menyerahkan Irian Barat secara simbolik ke Indonesia seperti itu. Dan pahlawan nasional yang gugur saat kembalinya Irian Barat atau perjuangan Irian Barat salah satunya adalah Kapten Yes Sudarso. Selanjutnya ada hubungan luar negeri pada era demokrasi terpimpin. Yang pertama, melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi bisa diartikan yakni perselisihan terbuka antara kedua belah pihak. Jadi saat itu Presiden Soekarno sangat menentang negara Federasi Malaysia yang diketuai oleh Inggris, karena Soekarno yakin bahwa negara Federasi Malaysia adalah negara boneka yang akan digunakan oleh Inggris untuk melakukan neokolonialisme atau penjajahan baru di Asia. Dan yang kedua ada hutang luar negeri meningkat karena proyek mercusuar. Karena proyek mercusuar ini dilakukan untuk membangun infrastruktur yang cukup besar, jadi sangat memakan anggaran dalam negeri hingga akhirnya pun terpaksa meminjam
pinjaman ke luar negeri untuk melunasi pembangunan infrastruktur tersebut. Presiden Soekarno pun pada tahun 1963 sempat mengeluarkan slogan Gayeng Malaysia. Kemudian masa akhir demokrasi termimpin. Yang pertama, terjadi hiperinflasi hingga 600%. Hiperinflasi di sini berhubungan dengan proyek mercusuar karena proyek tersebut memakan banyak anggaran, jadi banyak anggaran dalam negeri yang terkuras sehingga terjadi kekacauan ekonomi. Nah, salah satu dampak dari kekacauan ekonomi tersebut adalah terjadinya inflasi atau penurunan mata uang yang sangat tinggi, jadi banyak rakyat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya, jadi cukup kekurangan. Dan yang kedua, ada terjadinya penurunan G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI yang diketuai oleh Dana Aidit dan eksekusi di lapangannya diketuai oleh Letkol Untung. Gerakan ini adalah bertujuan menculik beberapa jenderal yang diduga akan menggunakan pemerintahan. Namun gerakan ini berhasil ditumpas oleh TNI AD pada akhirnya. Kemudian yang ketiga ada dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Secara singkatnya, Super Semar ini adalah surat perintah yang berisi beberapa mandat dari Soekarno untuk Soeharto atau Presiden kedua Indonesia yang saat ini masih menjabat sebagai tentara untuk mengamankan jalannya pemerintahan di Indonesia. Namun lambat laun Super Semar mengalami beberapa penyelewengan dan tidak lama setelah dikeluarkan Super Semar, Soeharto pun menjadi presiden kedua dan akhirnya mengakhiri masa demokrasi terpimpin. Sampai sekarang keberadaan Super Semar sendiri yang berupa dokumen aslinya masih menjadi tanda tanya. Jadi yang sekarang disimpan adalah salinan atau replika dari Super Semar yang asli. Sekian materi demokrasi terpimpin yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.